Nama lengkap saya Muhammad Taufik Fauzi. Kalau panggilan sih, kalau di sini mah Toples. Tapi kalau di rumah itu Danang. Asal kota Karawang, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur. Ahmad Sidik Al-Fajri, asal kota dari Campaka, Purwakarta. Perkenalkan, ini Pida Siti Waliza, dipanggil Pida. Alamat Desa Sakembang, Kecamatan Manisa. Alhamdulillah pangetan tebi pisannya yang di rumah kan tuh naik ojek kabunya gitu. Nama saya Ripal Maulana, asal kota dari Purwakarta. Nama panggilan bisa disebut aja Ripal. Perkenalkan, nama saya Rian Lukmana, panggilan saya Stephen, dan alamat saya dari Desa Bebakan, Wanayasa. Nama saya Pak Reja Sugiharto. Nama panggilan saya Pondok BP. Alamat saya di Karawang, Kecamatan Kari, Peru Mustika Prakarsa. Didah Fitria, biasa disebut Didah Mangga. Alamat abdi di Desa Sumurugul, Wanayasa, Caket. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Sujanul Munir. Nama panggilan Iqbal. Fadli Muhammad Firdaus. Nama panggilan saya Fadli. Alamat saya dari Kecamatan Pleret, Desa Liunggunu, Kampung Tegalega. Nama saya Maulana Ahmad Safian. Panggilannya bisa disebut Maulana atau Ijal. Alamat saya berasal dari Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Nama saya Muhammad Arya Maulana, nama panggilannya Arya Anjay. Sering dipanggil Anjay sama anak-anak pondok. Terus alamat saya di Subang, Kabupaten Subang, Sagala Herang, Kampung Kerajaan. Nama lengkap saya Sidki Muhammad Solehudin. Nama panggilan saya Sidki. Terus alamat saya berasal dari kota Subang, Kecamatan Sagala Herang. Lala Laila disebat Lala Atarapi Rayo. Alamat Desa Buluwalu, Kecamatan Argapura, Kabupaten Bengkaling. Kebetulan bisa dipanggil Raja Ratus. Alamat Kabupaten Desa Banjarsari, Kecamatan Cikadari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mubarok. Panggilan saya Rizky. Alamat dari Subang, Salam, Desa Mayang. Lengkap saya Hanhan Siti Huzainatul Hasna. Kalian bisa manggil saya Hanhan atau apalah aku yuk. Alamat saya dari Subang Kota. Kami Adi Siti Nazatul Karimah, biasa disebut saja Abdi Kawit di Bandung. Alamat Subang Kota. Saya Eli Rahmawati. Nama panggilan saya bisa dipanggil Eli atau Wi. Alamat saya dekat dari sini, yaitu Kampung Cipulus, Desa Nagrog, RT 6 RW 3. Hikmawati Ramadhani, panggil saja Hikmah. Alamat saya Purwakarta. Saya Hairul Fiasana, nama panggilan saya bisa dipanggil Irin, bisa dipanggil Irin. Hairul. Alamat saya dari Karawang, Kecamatan Cilamaya Kulon, Desa Kiara, Kampung Jarong. Nama saya Mufidal Fauzi, asal dari Cimanggu, Desa Cimanggu. Nama saya dari Abdul Fatah, dan saya sering dipanggil dengan sebutan kalau di rumah itu Dede, terkadang kalau di sini ya Odel. Alamat saya Kampung Pamengpe, Desa Wanasari, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Mainkan jalan nama memang pilihan orang tua. Kata Bima memang raka kabur masa jadi atas 11 tahun. Tapi giningan raka mah betah jadi teh mung 2 tahun. Ari abdi jadi alhamdulillah ayeuna atasnya sumajeng lami di dia. Alhamdulillah. Saya bisa mondok di pondok ini karena ya saya dari kakak-kakak saya, saudara-saudara saya, karena keluarga saya dekat betul dengan keluarga pesantren ini. Kakak saya pesantren di sini. Terus
masih ada hubungan dekat dengan keluarga dari sini. Sejak SD, saya memang sudah ada kemauan untuk mondok. Cuman awalnya bingung, terlalu banyak pilihan. Dan ketika saya menceritakan kemauan saya kepada orang tua saya pun mendapatkan solusinya. Nah, dan guru saya itu masih punya kekerabatan dengan orang tua saya, sehingga saya bisa mondok di MU. Pertama, yang satu yang keinginan saya, Quran disuruh sama orang tua. Wasilah saya untuk mondok di Ponpes Manbaul Ulum As-Salafiyah itu adalah karena ada saudara saya pertama kali pondok di sini, ya maksudnya tahu mondok di sini, tahu pondok ini, ya mungkin takdir Tuhan. Jarang nak kumpulkan abdi teh mengikuti jejak dan sangan mung ning abdi nulamina nu pada lamaran yang sangat abdi mah 1 tahun di dia teh abdi di dia teh selama tahun-tahun ya terus takdir nak itu kelanjutan. Mungkin ini tuduhan dari Allah, karena memang dari dulu saya ingin sekali ke pesantren. Kan taunya bisa kesini, yaitu dulu orang tua semuanya kakek taunya Cipulus. Cuman pas saya survei di sini diajak sama teman, mending di sini yaitu di Ponpes Manbaul Ulum As-Salafiyah. Saya tahu pesantren ini dari ayah saya, dan setelah itu ya kesini. Terus diberitahu sama abang saya di sini juga bagus, dan mengajinya pada Asal muasal kakek lulusan dari Cipulus. Nah, saya jadi diutus abdi ke sini. Orang tua yang dulunya pernah mondok di sini, sehingga saya terinspirasi ingin terjun juga ke pondok pesantren, khususnya di daerah sini. Waktu saya kelas 6, tadinya mau lanjutkan sekolah kelas 6. Nah, saya itu tadinya mau ke pesantren, tapi kata orang tua saya nggak boleh dulu pesantren. Ya udah, dan saya sudah mengenal Manbaul Ulum As-Salafiyah dari SD. Dari dulu juga saya ingin ke pesantren Manbaul Ulum As-Salafiyah. Saya bisa mondok di sini karena pertama memang keinginan saya sendiri, dan yang kedua saya sudah lama tahu pondok di sini, dan banyak saudara di sini yang pondok di sini. Awalnya saya buka akun Facebook, Instagram, YouTube, terus ketemu sama teman Kalazimai, terus dilihat lebih dalam lagi ada pondok pesantren Manbaul Ulum As-Salafiyah, terus dilihat-lihat ternyata bagus. Terus pas di survei, alhamdulillah ajak wargi ka dieu, kami mondok di dieu nyata teh imas. Saya mondok di Manbaul Ulum karena saya diajak oleh teman saya. Saya bilang ke orang tua saya bahwa saya ingin melanjutkan sekolah saya dari mondok, karena kepentingan pribadi itu ada hanya dengan agama. Jadi saya mondok sambil sekolah. Saya diajak oleh teman saya ke sini, dan alhamdulillah orang tua saya mendukung saya untuk datang ke Manbaul Ulum As-Salafiyah. Disuruh orang tua untuk saya menjadi lebih baik. Dulu Ibu Abdi masantren di janten, Ibu Abdi ngelarang Abdi masantren kan dia. Ya, karena saya dulu nggak ada niatan emang buat pesantren, tapi dari ngelihat segi pandang pergaulan di rumah, jadi saya ada berkeinginan pesantren. Asal mulanya ya saya waktu keluar SMP selang dulu di rumah, dan tiba-tiba saya mendapat hidayah menginginkan Dari 5 ya?
ingin pesantren, tapi waktu itu saya belum tahu ingin pesantren kemana. Kemudian orang tua saya mengarahkan atau menunjukkan supaya ke pesantren ini, yaitu pesantren Manbaul Ulum As-Salafiyah, karena waktu dulu saya kesini ada sebagian teman-teman saya dari kampung halaman saya, dan akhirnya saya menyetujui apa yang disarankan oleh orang tua saya. Rasanya enak banget, seru banget, banyak kesan, masak bareng, makan bareng, minjem barang-barang, semuanya segala bersama. Beda yang di rumah masing-masing. Untuk di sini sangat senang sekali. Rasanya saya mondok di MU menyenangkan karena saya bisa tahu apa yang awalnya saya tidak tahu. Saya bisa segala sesuatu, bisa mandiri, hidup mandiri tanpa adanya orang tua. Senang, banyak Rasanya mondok di MU itu seru karena banyak teman-teman juga dari orang-orang dari kota lain, dari desa lain yang lumayan sih bisa ngajak kenalan dengan saya. Seueur ternyata susah senang lah karena karaos di demonya. Mondok di dulu pertama bingung sih, dan dulunya nggak kenal gitu, tapi sekarang sih bahagia gitu, banyak temen, jadi tahu gitu banyak santri-santri di sini yang sama gitu sekabupaten ataupun beda kabupaten. Awal-awalnya emang saya merasa tidak betah, tidak nyaman gitu dengan keadaan yang seperti ini gitu pesantren. Emang tadinya gitu saya gak mau pesantren, tapi terinspirasi sama orang tua. Kesini setelah sekian lama, alhamdulillah rasa tidak nyaman itu hilang seiring berjalannya waktu. Luar biasa. Rasanya di MU kelas campur aduk segala karaos. Pertama nama susah mengendak budak eneh kan karaos. Aya nama karaos pisan. Alhamdulillah saya manfaat pisan cicing di dia teh. Susah senang biasa lah. Dina gaya kehidupan di mana-mana oge panginten. Senang betah di sini juga, dan juga di sini sangat ya yang membosankan lah, dan juga cara belajarnya yang senang, dan juga banyak kegiatan seperti espak dan bahagia, terus senang, tidak terlalu jauh dengan jarak rumah. Alhamdulillah abdi bingang pisan biasa mondok video tapi ngaraoskeun. Kayak sedihna, bingahna banyak kesan. Setelah mondok di Manbaul Ulum ya asik sih, karena di Manbaul Ulum ngajinya rame, mengajinya sangat rame lah. Tuh, bisa bertemu dengan orang-orang tua kabupaten, tua daerah, dan yang lainnya. Terus di Manbaul Ulum ngajinya sering, jadi saya suka ngaji dengan sering lah, karena tidak ada waktu luang yang terbuang. Beberapa kesan selama saya mondok di sini, rasa sedih pasti ada, tapi dalam rasa sedih itu saya bisa memahami rasa sedihnya dengan senang. Saya bisa merasakan dengan kesenangan menjadi santri ya karena mondok di sini. Bahagia, banyak sih rasanya, ada bahagia, senang, sedih. Yang bahagianya itu ketika kita bisa
ya sama teman tuh bisa akur, itu bahagia. Terus sedihnya juga kita kita parasehat itunya parasehat jeung baturan sedih, jadi asa teu di baturan gitu. Sedih juga kalau ada orang-orang yang masih membenci, bukan membenci sih, lain bendu, jadi setiap kita ngomong gitunya selalu disalahkan gitu. Campur aduk, mulai senang, sedih, capek, senang karena banyak teman, sedih karena capek, aktivitas tersebut, tapi coba buat balik lagi. Campur aduk sarena aya, senang, sedih, galau, kecewa, sarena aya, mana oge belajar mau bikin keadaan alhamdulillah tidak seperti Manbaul Ulum As-Salafiyah itu adalah pesantren yang memang istimewa, yang saya rasakan dan saya banggakan dan saya cintai. Kenapa? Sebab saya di sini diajarkan ilmu syariah, ilmu entrepreneur ataupun wirausaha, dan ilmu-ilmu seperti ilmu kejiwaan diajarkan semua. Lalu menurut saya untuk seperti orang yang seperti saya itu harus benar-benar, terutama di zaman sekarang, harus mempunyai etikat yang kuat seperti dalam kitab Imriti, yaitu itu patah hasbati kulli wa kullu man lam yantakin lam yantafi. Rasanya di MU ya mengesankan, banyak tantangan yang harus dilewati, tapi membuat saya tidak patah semangat. Sangat bahagia, senang, banyak pelajaran yang sangat bisa diambil dari podcast ini. Kesan saya setelah mondok di sini senang, nggak bisa mengetahui segala pun. Ya, kesan-kesan selama saya mondok di pesantren Manbaul Ulum As-Salafiyah di sini ya banyak sih. Ada cerita suka, ada juga duka. Pernah sering dari hal percintaan, persahabatan, ilmu, bukan ilmu sih, kabur-kaburana sih kalau hafalan gitu. Orang-orang udah tinggi hafalannya. Nah, aku kadang suka nangis gitu. Ngapa sih aku ini gitu tuh bisa wae nangis gitu karena hafalan tinggal sama orang-orang. Kalau nangis itu pernah, cuman itu karena saya merasakan sedih karena sedihnya teman saya yang ditinggal oleh orang tua. Tapi itu teman-teman di kampung. Tak sedangkan saya di sini jauh dari orang tua merasakan sedih bagaimana bila saya ditinggalkan sama orang tua. Karena saya mengingat suatu kejadian di rumah gimana, karena rindu sama orang tua. Antosnya pas di Talaran sareng Remidan ya man seuring kadang jadi sok nangis. Pertama masuk ke sini saya pernah nangis di Kobong sering Nangis karena tidak pernah, belum pernah. Tapi kalau nangis yang lainnya pernah gitu. Belum sih, cuman rasa sedih selalu ada, karena dimanapun kita berada pasti rasa senang, suka maupun duka itu akan selalu ada. Pernah nangis sih di Manbaul Ulum waktu baru seminggu di sini. Saya teringat nenek saya di rumah. Nggak tahu kenapa pengen nangis aja. Sama ya? Nangis karena capek, terus pengen pulang. Terus pas delapan DM Artos gitu. Sedih kadang. Kalau dulu saya suka sering nangis, bahkan saya setiap malam Kamis di jadwal, saya setiap malam Kamis pasti nangis karena saya suka ingat keluarga saya, kakak-kakak saya dan bapak saya. Pertama awal pondok di sini saya emang pernah nangis, tapi ingat sama apa yang harus kita
pas budak mah ada yang nyambutnya betah di kebun. Dan beda dia nama nangis terus berpengalaman beda dia nangis karena nawannya sering lah karena ning susah nguruskan barudak teh. Dia gitu mana sehat batur soksian kalah jadi ke orang kalah jadi bumerang kalah timbul efek negatif nasin ke orang anu tujuan nama saya jangan luruskan batur tapi duka tapi ada tujuan mas saya penginten duka tapi udah gusti Pernah di MTK saking berat-beratnya ya ditinggal orang tua pertama kali ya nangis di MTK sembunyi-sembunyi takut malu. Pernah pas 3 hari masuk pondok ingat kepada orang tua terutama kepada ibu. Nangis sih kalau pengalaman saya sedikit-sedikit nggak sampai keluar air mata ya. Ya malu lah saya. Setidaknya saya juga pernah ngalamin hal kayak gitu. Pernah pasti, apalagi pas menjadi santri baru di hari pertama sampai seminggu kita menangisnya sebetah mainannya hari aku pernah yang hoyong atau sambah tapi berkat dari orang tua berkat keluarga orang tua biasa sampai di Aina masih di nih malah Aina Alim untuk melangkahkan kaki di dia kaki Saya pernah nangis di pondok ketika saya masih awal mondok. Pada saat waktu itu awalnya pertama datang ke pondok sih nggak nangis, cuman ketika 3 hari berlalu akhirnya saya merasakan bagaimana hidup tanpa orang tua itu sangatlah sulit. Jadi ya saya mengutarakan perasaan saya, jadi saya nangis. Itu sesuai dengan motonya emang bener sih tempat orang baik yang ingin menjadi baik. Pesantren ini sangat bagus, kualitas ngajinya sangat bagus. Ya pokoknya gitu bagus. Itu pesantren yang wow. Pertama dari segi lokasinya gitu ya, lokasinya strategis banget. Dengan berada di lingkungan yang banyak air itu terutama sangat membantu para santrinya dalam melakukan hal-hal kegiatan sehari-hari dari segi tempat itu, dan juga dari segi belajarnya itu luar biasa boy. Pengalaman saya MU bagi Abi tempat segala di dia segala Abi belajar utamina pengetahuan dengan ilmu agama istri Abi belajar kisah di dia bahkan kampung rumah tidak apa nukumahan sepatus kita pun teh tapi nyaku kerja selama apa sepatus kita pun kita kami sepisah ilmu anu biasa anu biasa ku Abi dia ilmu agama hukum banyak sekali karisma tentang kehidupan tentang berakhlak sareng anu sanesna moal biasa disebutkan nah pokoknya mah tempat segalanya tempat keringanan ada aya pesantren anu lebih tertarik lebih terbiasa daripada MU Sebuah tempat yang banyak ilmu atau dari hal bukan ilmu apa sih ilmu tentang bahasa Arab aja tetapi ilmu seperti ilmu memasak, ilmu kita bersih-bersih seperti membersihkan tempat ya majelis ini ngepel cara bagaimana kita membersihkan tempat yang benar, terus belajar bersahabat dengan orang lain, bersosialisasi, banyak banget pokoknya mah dan lain sebagainya. Pesantren yang istimewa khususnya menurut saya istimewanya ya semua apapun yang saya inginkan, yang saya mau itu bisa dikejar di Manbau dulu masalahnya, karena semua hal diajarkan
dan dalam konteks apapun diajarkan. Menurut saya, Mandor Ulum Salatiah itu sebuah pondok yang memiliki keilmuan yang sangat tinggi, karena di sana, karena di Mandor Ulum itu bisa menghasilkan penerus-penerus agama yang berkualitas, dari mulai belajar kitab kuning ataupun Al-Quran hadis. Sehingga menurut saya Mandor Ulum Salatiah itu adalah pondok pesantren yang terbaik. Luar biasa. Banyak sekali kitab yang diaji di sini. Banyak fan-fan yang diaji di sini. Mandor Ulum itu is the best lah. Tempat mondok, ya tempat mondok yang baik lah. Karena di Mandor Ulum itu tidak diajarkan untuk mengaji, tapi untuk disiplin, menjadi melatih karakter lah, sifat menjadi lebih baik lagi. Sangat bersejarah, tempat pulang, tempat singgah, pokoknya tempat segalana di dia aya. Moal pernah bisa ngalupakeun MU, pokona mah abdi terugi cicing di dia bade 1 tahun, bade 10 tahun oge terugi. Batur tos sukses, abdi jalan di tempat saur batur mah teu. Abdi teu nganggep itu sama sekali. Bersyukur pisan cicing di dia. Sanaos batur mah teu ngaraoskeun, tapi abdi nu ngaraoskeun. Banyak orang nyarios kitu kieu teu dianggap, tetap ada prinsip abdi. Cicing di dia teh barokah, manfaat. Insyaallah, amin. Sudah bisa baca kitab kuning, sudah bisa baca Al-Quran dengan fasihat, serta alhamdulillah sudah banyak kitab yang telah saya hafalkan. Jadi nasadana alhamdulillah harus belajar dina pertama masa untuk kehidupan yang akan datang. Ilmu agama pasti diajarkan juga, Alhamdulillah nyamu ente gigi eta ge syukuranan tos biasa eta goreng endog. Alhamdulillah ente juga rolong na katel, ternyata goreng endog teh udah dipepeskeun heula. Masak Indomie alhamdulillah biasa. Indomie teh sarupana aya goreng, aya kuah. Alhamdulillah di MU abdi belajar eta. Kalau bisa apa, saya hanya bisa berbicara, karena diajarkan di Mandor Ulum itu ilmu berbicara, khususnya pan ilmu nahwu, pan ilmu sorof, balaghah dan lain sebagainya. Sudah bisa menjadi mandiri. Apalagi sekarang saya kan di dapur, jadi bisa bantu masak sedikit. Di sini ya alhamdulillah saya mendapat beberapa ilmu yang saya dapat. Yang bisa apa yang saya tidak bisa menyebutkan apa yang saya bisa, tapi alhamdulillah saya sudah bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang saya sudah dapat. Kalau ditanya soal bisa apa sih, saya sebenarnya baru bisa masak, baru bisa nyuci beras, belum bisa apa-apa karena baru sebentar. Seueur nyata kan ayu kabeh mah biasa masak, di mah diajar sakedi rasnya ngaos meureun ayu di majarah di mah nyaosok. Insyaallah dari Mandor Ulum saya sudah bisa jurumnya, saya sudah bisa sakinah dan sudah bisa melogat. Dari sini saya belajar sedikit lah. Tidak apa-apa sih, tapi insyaallah bisa lah. Alhamdulillah sudah ketalar kitab Al-Qaid, terus jurumnya masih ketalaran dan yang lainnya. Coba bisa dibacakan sedikit Jurumnya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafdu al-murakabu al-mufidu bil wadni wa aqsamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'nan. Wal ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wa lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wa ba'u wa kafu wa lamu wa hurufil qasami wa hiya al wa'u wa ba'u wa ta'u. Alhamdulillahilladzi qad wafaqo lil ilmil
khairu khalqihi walifuqa atanahat qulubuhum minahwi famin adi misani lam tahwi. Alhamdulillahilladzi qad babaqa lil ilmi khairu khalqihi walituqa hatanat qulubuhum minahwi famin adi misani lam tahwi. Yaqulu alhamdulillah. Coba bisa dibacakan sedikit ya Bu. Yaqulu ba'da didil jalali musalliyan ala nabi wal ali abdun asiru rahmatil karimi ay ahmadu mu'abidir rahimi. Alhamdulillah kamarinya bulan kamari atas aman eta sebuah tawaran alfiah al-muqaddimah wala Muhammadun maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustaqbilina syarafa wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nawi biha mahriyah qaribul aqsa bilabdin mujadi wa tafsulul balabi wa din mujadi. Al-fa'ilul ladzi kamar fu'ayata zaidun muniran wajhul yamarfata wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'il dhahar bahwa wa illa fa'dhamirun istana wa jarridil fi'la idha fa'usnida. Johar Maknun. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani ma ya irosyadi amada arbaban nuhawarosama syamsal bayan fi suduril ulama. Sulamun warab. Coba bisa dibacakan. Dari awalnya. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il akli lillahi jabin min sama'il jahli. Gitu. Terus hatta badat lahum sumusul ma'rifah wa al mukhaddiratiha munkasifah. Nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi nikmatil iman wal islami. Da'ani ila su'ada dawani wa su'ada. Terlalu banyak anu kedah diutarakeun ka orang tua nya utami nama hatur nuhun berantos ngalungsurkeun abdi ti langit ka bumi tos sehingga abdi tiasa cicing di dieu kuasilah orang tua cicing di Manbaul Ulum dibiayaan sehingga abdi tiasa setidakna henteu jadi jelema ge jadi wakia terus hatur nuhun ka sadayana pun guru di dieu henteu tiasa nyarioskeun teras mung tiasa anak kieu bareng amugi kasampaykeun pidoana ti sadayana amugi barokah manfaat hoyong pisan ridho ti sadayana ti pamirsa ibu haji pamirsa Acep ponna ti sadayana hoyong didoakeun supados barokah manfaat ning teu apal barokah manfaat mah nu tos 8 tahun nu tos 8 tahun tapi teu barokah teu kenging ridho guru ngaduka bakal jadi naon gitu. Dan untuk pesan orang tua, pada orang tua mohon doanya, dukungannya, dan jangan selalu ditangisi anak yang sedang belajar. Buat saya, jangan pernah lupa mendoakan saya
Dan jangan pernah lupa mendoakan saya di sini mondok, insya Allah akan mencapai apa yang diharapkan oleh orang tua saya. Pesan untuk orang tua, saya baik-baik saja di sini. Untuk mama, bapak, selalu doakan saya supaya terus semangat. Doakan abdi supados abdi juga penuh ilmu manfaat barokah ini sarehat digampilkeun milik rezekina. Saya hanya bisa berterima kasih atas semua pemberian ibu bapak yang telah berjuang menafkahi saya di pondok sehingga saya bisa menjadi seperti ini. Namun saya minta maaf sebelumnya karena saya belum bisa mewujudkan impian saya hari ini. Tapi insya Allah kedepannya saya bisa mewujudkannya yang terbaik untuk kedua orang tua saya. Terima kasih untuk orang tua saya yang telah memasukkan saya ke Manbaul Ulum, karena saya pesantren dengan keinginan sendiri, tidak dipaksa oleh orang tua. Ya. Terus semoga orang tua selalu sehat, dilancarkan dalam mencari rezeki dan lain-lain. Mama, bapak di sana, jangan risau, jangan mikirin apa-apa tentang saya. Saya di sini bahagia, tidak ada keluh kesah di sini. Di sana supaya enggak sedih, baik-baik aja. Semoga doain orang tua supaya baik di sana, membahagiain, supaya bisa membantuin juga belajar di sini. Terima kasih sudah memasukkan saya ke Manbaul Ulum. Sehat selalu, doakan saya supaya cita-cita saya tercapai. Dan saya di sini berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Jangan lupakan saya, selalu sayang saya, jaga diri baik-baik. Semoga sehat selalu, dan doakan semoga saya berkah di sini ilmunya, semoga menjadi orang yang sukses. Dan jangan lupa doakan saya semoga di sini sukses selalu dan semoga barokah ilmunya. Dan doakan guru-guru saya dan semua santri-santriannya semoga barokah dan semoga manfaat untuk masa depan. Semangat buat usahanya, insya Allah ya. Saya juga di sini Eja itu gak bakal ngecewain mama bapak. Doakan saya yang pesannya seerken tambihan bakal sarang video ana we sarang anggen aja biasa ngawas Doain aja cukup sama tambahin bekal. Udah Terus semangat dan jangan putus asa. Doa saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Pamilana pangetan ngahaturkeun nuhun ka orang tua nu parantos mengizinkan untuk bersinggah di dieu, untuk masantreun di dieu, parantosnya biayaan sareng anu sadayana. Sareng pangetan doakeun mudah-mudahan janten kurang kali anu salehah biasa berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru. Sareng mudah-mudahan janten jalani anu manfaat pikiran diri sendiri, pikiran orang tua, supaya dosa bangsa dan agama. Semoga orang tua saya itu diberi kesabaran dalam membiayai saya sebagai saya yang sedang ada pesantren. Dikasih kesabaran, terutama dikasih rizki yang banyak buat membiayai saya di sini. Dan semoga dikasih kesuksesan sebagai anaknya yang ada di pesantren. Mudah-mudahan selalu mendoakan saya agar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, juga mendapat keberkahan, serta mendapat ridho guru dan juga ridho sang ilahi. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih telah mendidik saya dengan benar, telah mesantrenkan saya di pesantren ini, karena berkat orang tua saya bisa seperti ini sekarang ini. Aku
kalah daya tanpa orang tua. Mungkin saya nggak tahu, kayak misalnya nggak pesantren di sini, mungkin saya sekarang tuh kayak orang-orang luar atau berpacaran ya, baju nggak sepantasnya